Tugasnya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oh, tugas kelompok ya? Ya. Si Resti sama si Nafifa mana? Kayaknya masih sholat deh. Oh ya Kita udah. kerjain di sana dulu Ayo, Kak. yuk, kita ke situ yuk. Mbak, ada tugas ya? Oh iya, baru pulang. Sholat ya? Ya, kita diskusi ini. Ini tugas kelompok kita, diskusi tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya menunjukkan smart governance. Nah, kita yang terdiri dari saya, Eka Mariawati, Bu Yati, Mbak Resti, sama Mbak Viva. Nanti kita akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Nah, kira-kira dari isu-isu yang tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, ada usulan nggak dari teman-teman? Dan itu ya, karena kita kemarin COVID ya, kemana-mana itu harus punya aplikasi. Kayaknya peduli lindungi deh Kak. Peduli lindungi ya, untuk aplikasi tentang vaksinasi COVID ya. Nah, Viva ada tambahan nggak? Isu e-filing ya, yang dari DJP ya, aplikasi tentang pelaporan pajak ya. Terus mungkin Kalau aku sih e-filing ya Kak, kan setiap hari kita suka lewatin jalur ganjil genap ya, jadi kayak aplikasi tentang tilang elektronik. dengan elektronik ya. Kalau kita di rumah sakit kayaknya mobil JKS bagus nih ya, tentang aplikasi tentang jaminan kesehatan nasional. Kita masukin juga ya. Nah, isu udah kita dapat nih. Gimana kita analisis nih isu-isunya? Pakai teknik apa nih? AKPK, USG, kita pakai itu aja ya. Iya, Bu. Kita beri rentang penilaian ya. Kita rentang 1 sampai dengan 5. Oke, kita buat dulu tabelnya tentang alat bantu AKPK. Nah, di sini saya masukkan isu-isu yang tadi kita udah bahas. Nah, untuk penilaiannya nih gimana nih untuk peduli lindungi aplikasi vaksinasi COVID untuk aktualnya? Soalnya 5 Kak. 5 ya. Kehalayakan 5, problematik 4, untuk kelayakan 4 juga ya. Kita simpulin jumlahnya 18. Untuk mobile JKN kayaknya menurut saya ini lumayan besar ya. Untuk aktualnya saya kasih nilai 5, kehalayakan juga 5, problematik 5, kelayakan 5 ya. Kita kasih jumlah 20 ya. Untuk TLE, untuk aplikasi tentang tilang elektronik Aktualnya 4, 4, kelayakannya 4, kelayakan 4, problematikanya 4, problematiknya 4, kelayakannya 4. kelayakannya 4 ya. Simpulannya jumlahnya 16 ya. 16. Untuk e-filing gimana Mbak Nafifa? Aktualnya 3 Kak. 3 ya. Ya, Untuk kelayakannya 4, problematiknya 4, problematik 4, kelayakannya kelayakan 4 ya. Kita jumlahin totalnya 15. Saya urutin ya berdasarkan prioritasnya. Berarti di sini dapat tentang mobil JKN ya, prioritas pertama ya untuk alat bantu AKPK. Kita pakai alat bantu selanjutnya ya, alat bantu USG. Untuk urgensi, seriousness, growth, untuk peduli lindungi gimana? Urgensinya 5, 5 ya, seriousness-nya 4, growth-nya 4, jumlahnya 13. Untuk mobil JKN saya rasa cukup urgent ya, 5, dan serius sama growth-nya juga 5, totalnya 15. Untuk ETLE gimana? 4, 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, kesimpulannya 12. 12 ya. Filing gimana ya filing? Urgensinya 4, seriousness-nya 4, sama growth-nya 3. 11 ya. Oke, saya prioritasin dulu ya. Prioritasnya berarti mobil JKN nih. Dari 2 alat AKPK sama alat bantu USG kita dapat isu prioritas nih. Nah, untuk
Dari keempat isu tadi, kita simpulin bahwa isu prioritas yang harus dibahas pada sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu Mobile JKN, aplikasi tentang jaminan kesehatan nasional. Untuk selanjutnya kita buat nih analisis isunya. Analisis isunya kita mau pakai teknik apa? SWOT aja Kak. SWOT ya. Tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor ya secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. SWOT-nya sendiri itu memaksimalkan kekuatan strength, terus peluang opportunity, sama untuk meminimalkan kelemahan weakness dan ancaman threats ya. Nanti kita lanjut nih, kita buat tabel dulu nih tentang analisis SWOT. Untuk analisis SWOT-nya sendiri dengan isu prioritas Mobile JKN, untuk kekuatannya sendiri gimana? Kekuatannya karena jumlah personilnya, jumlah personil kali ya. Jadi biar kalau misalkan beban kerjanya personilnya banyak, beban kerjanya jadi sedikit. Gitu ya personilnya ya. Beban kerjanya jadi sedikit ya. Jadi efektivitas untuk peningkatan produktivitasnya ya. Kedua, sudah menerapkan aplikasi elektronik, jadi modern. Sudah modern ya. Ketiga, itu bisa akses di mana aja Kak, kapan aja waktunya bebas. Karena dia udah di mobile ya, udah di handphone, jadi udah bisa mudah diakses di mana aja ya. Oke, untuk pelemahannya gimana nih? Untuk pelemahannya kira-kira perlu edukasi ya buat untuk sosialisasi juga untuk program JKN Mobile ya. Kita perlu edukasi ke masyarakat sama sosialisasi. Terus untuk kendalanya kayaknya masih sulit ya untuk login masuk ya. Mungkin masyarakat masih karena kurangnya sosialisasi jadi sulit masuk ke loginnya. Ada tambahan nggak? Kira-kira ada yang udah pernah masuk nggak ke Mobile JKN gimana? Iya, jadi kalau di jam kerja itu dia bisa JKN Mobile, tapi kalau di luar jam kerja kan itu dia dialihkan ke WA-nya, WhatsApp customer service-nya. Oh gitu ya. Sehingga respon time-nya itu agak lama. Dan saat pendaftaran pertama kali buat pengguna baru kita, itu Mobile JKN itu penggunanya tetap harus datang ke JKN terdekat, Terus ke JKN kantornya ya? terdekatnya. Iya. Habis daftar tapi harus ke Iya, kantornya jadi ya. kita udah daftar lewat mobile, untuk pengguna baru tetap harus ke kantor terdekatnya Kak. Jadi respon time-nya agak lama kalau buat pengguna baru. Udah nih kayaknya ya untuk pelemahannya udah ada 4 nih. Gimana untuk peluangnya nih? Peluang opportunities-nya? Kira-kira kerjasamanya harus ini kali ya sama klinik gitu lintas Yang sektornya. kerjasama dia ya Kak. Berpeluang untuk menjalin kerjasama sama klinik ya. Iya. Terus untuk mana sosialisasinya ya harus menyelenggarakannya ya. Sama kayak mungkin video tutorial tentang caranya itu ya. Iya, jadi masyarakat lebih gampang menggunakan aplikasinya. Untuk ancamannya sendiri gimana? Ancaman kayaknya persaingan bebas deh Kak, karena kan Iya. banyak asuransi. Asuransi juga, jadi harus ini ya saingan merupakan ancaman bagi JKN-nya sendiri ya. Selain itu apa nih kira-kira Mbak Nafifa? Jika tidak update akan tertinggal Kak. Jadi harus update terus ya. Untuk masyarakat sendiri gimana dalam memilihnya? Kalau untuk JKN kira-kira Kan sekarang masyarakat banyak yang pintar ya Kak, banyak bisa cari di sosial media, jadi mereka udah lebih pintar juga, akan lebih mencari jaminan kesehatan mana nih yang membuat mereka lebih nyaman, lebih mudah mengaksesnya, untuk jaminan kualitas pelayanan yang buat mereka itu lebih puas mendapat pelayanannya gitu buat dirinya dan keluarganya Kak. masyarakat udah pinter ya sekarang. Semua bisa diakses di sosial media Kak. Oke deh, udah dapet nih kita nih tentang analisis SWOT-nya nih, tentang kita lanjut ke gagasan kreatif. Gagasan kreatifnya nih, kira-kira menurut nilai-nilai Smart ASN kan banyak nih nilai-nilai Smart ASN.
ada profesionalisme, ada memiliki jaringan luas networking, ada integritas, ada wawasan global, ada nasionalisme, hospitality, menguasai IT dan bahasa, entrepreneurship. Nanti kita tuangin nih, kira-kira gagasan kreatif apa nih yang bisa masuk ke dalam nilai-nilai Smart AS. Kayaknya kalau untuk profesional itu bisa membangun hubungan kerja baik Kak. Mungkin lebih kayak punya sama masyarakat tentang aplikasi ini bisa Membangun ya. hubungan Mungkin yang ini juga masuk ke networking juga ya. Networking juga masuk juga kali ya untuk nilai ASN-nya. Untuk nilai lainnya selain profesionalisme dan tadi networking, integritasnya ya Kak ya. integritas gimana sama Mengembangkan integritasnya? aplikasi sih kami ikuti seminar, pelatihan gitu Kak. Ya, untuk integritas sama berwawasan globalnya ya harus kita harus lebih mengembangkan aplikasinya sama buat di pegawainya sendiri kali ya, harus mengikuti seminar pelatihan ya. Jadi meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk nasionalisme gimana? Untuk nasionalisme itu kita harus siap ditempatkan di mana aja. Jadi kita nggak bisa milih-milih nih, misalkan kita lahir di Jakarta pengen tempatin di Jakarta itu nggak bisa. Dan jangan lupa juga untuk hospitality. Jadi kita dalam kegiatan sehari-hari di instansi itu juga harus menerapkan hospitality-nya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu juga kita harus terapin. Jadi pasien itu nanti akan puas dengan pelayanan kita Kak. Mungkin nasionalisme juga iya ya harus dan produk mobil JKN ini juga produk Indonesia punya ya. Iya. Mobil JKN punyanya Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia. Hospitality pegawainya juga harus memiliki sikap 5S ya. Yang lainnya, untuk nilai lainnya Mbak Nafifa bisa nambahin? Nggak menguasai IT dan bahasa. Kenapa nih untuk menguasainya? Harus mampu mengoperasikan aplikasi dan bijak dalam mengembangkan Ya, berarti itu juga ya. Kita harus punya kemampuan berbahasa asing juga ya. Iya. Nilai terakhir mungkin entrepreneurship-nya Nasibnya ditandai dengan kreativitas dari mobil JKN-nya, kreativitasnya kayak tadi buat video tutorial kali ya di media sosial ya. Oke, bahasan tadi ya JKN merupakan buatan Oke, kita lanjut. Kita buat kesimpulan nih terakhir nih. Kesimpulannya gimana nih? Kita udah ngelakuin apa nih? Analisis. Kita udah ngelakuin analisis isu. Terus ditemukan dari berdasarkan tapisan-tapisan isu APKL sama USG. Terus isu yang prioritas yang didapat berarti dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini mobil JKN ya, yang dapat ini ya. Kalau nggak diterapin dari isu prioritas itu bisa menyebabkan kerugian ya bagi masyarakat terutama. Terus kita buat analisis isunya menggunakan teknik SWOT, lalu ditemukan gagasan kreatif untuk meningkatkan manajemen ASN yang memiliki nilai-nilai Smart ASN tadi tuh: profesionalisme, memiliki jaringan luas atau networking, integritas, berwawasan global, nasionalisme, hospitality, menguasai IT bahasa asing, sama entrepreneurship, supaya nanti kita menuju smart governance. Oke, udah selesai kesimpulannya. Gimana nih teman-teman, di HP-nya udah punya mobil JKN belum? Oh ya udah. Oke deh, mudah-mudahan tugas kelompok kali ini selesai juga ya. Mudah-mudahan dapat nilai bagus deh. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya diskusi hari ini. Semangat tanpanya. ASN berapa? Bangga, Boy.